Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 November 2020, Selasa, Pekan Biasa ke-34, disusun oleh Frater Oce Idaman SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei saudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 21, ayat 5 sampai 11. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul "Tampilan fisik itu fana, yang kekal adalah kasih Allah yang menyelamatkan." Injil Lukas dalam perikopnya hari ini mengisahkan tentang kekaguman beberapa orang mengenai indah dan megahnya bangunan bait Allah yang dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai macam barang persembahan. Ironisnya, di tengah maraknya kekaguman itu, Yesus justru mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka katakan itu sifatnya tidak kekal. Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Yesus hendak mengatakan kepada beberapa orang itu bahwa kekaguman terhadap tampilan fisik bait Allah adalah fana. Yang kekal adalah merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam bait-Nya.
Pada kesempatan yang sama, Yesus mengingatkan para murid-Nya dan orang-orang yang berada di sekitarnya kala itu untuk selalu berwaspada terhadap segala sesuatu yang menyesatkan dan tidak boleh terkejut terhadap berbagai pemberontakan dan peperangan. Yesus sekali lagi meyakinkan mereka bahwa hal semacam itu harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya datang segera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, tidak sedikit dari umat Katolik dewasa ini bersikap kagum yang berlebihan terhadap bangunan fisik gereja. Lalu, pihak-pihak tertentu juga berlomba-lomba membangun struktur bangunan gereja yang megah dengan berbagai lukisan religius yang mengagumkan. Melalui Injil hari ini, Yesus hendak menyadarkan kita bahwa yang terpenting dan terutama dari bait Allah adalah pribadi Allah itu sendiri, bukan keindahan bangunannya. Kita mestinya menempatkan Allah sebagai pusat, sekaligus memberikan perhatian yang paripurna terhadap misinya untuk menyelamatkan dunia. Pada akhirnya, bait Allah yang dimaksudkan itu mestinya adalah diri kita sendiri. Pribadi kita hendaknya menjadi bait Allah yang hidup. Di dalamnya, kasih Allah bersemayam. Dan tugas kita adalah menjalankan misinya untuk menyelamatkan dunia. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami adalah umat yang berdosa di hadapan-Mu. Semoga berkat kemurahan-Mu, kami pun diselamatkan, agar layak mewartakan kasih-Mu bagi sesama di dunia. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai